Pernahkah kamu merasa heran kenapa ada orang yang sudah mencoba berbagai cara cepat kaya, tapi tetap saja hidupnya tidak berubah? Padahal mereka mengikuti rumus yang katanya terbukti, membaca motivasi sana-sini, bahkan membeli buku atau ikut seminar, namun hasilnya nihil. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah mungkin selama ini kita terjebak dengan cara yang salah, tapi terus mengulanginya tanpa sadar? Banyak orang masih percaya pada jalan pintas menuju kekayaan, mulai dari skema cepat kaya, ikut tren investasi tanpa ilmu, sampai meniru gaya hidup orang yang sebenarnya juga pura-pura sukses. Semua itu tampak meyakinkan di awal, tapi ujung-ujungnya hanya meninggalkan penyesalan. Di video ini, saya tidak akan sekadar membeberkan motivasi manis yang sering kita dengar. Saya akan bongkar cara-cara cepat kaya yang masih dipakai banyak orang, padahal salah besar. Karena jika kita terus menempuh jalan yang salah, sekeras apapun usaha kita, hasilnya tetap akan mengecewakan. Di zaman sekarang, siapapun bisa dengan mudah menemukan cara cepat kaya. Tinggal buka media sosial, muncul iklan investasi dengan keuntungan berlipat, motivator yang menjanjikan kebebasan finansial dalam hitungan bulan, atau testimoni orang yang katanya sukses besar dari usaha dadakan. Fenomena ini begitu akrab di sekitar kita, seakan-akan kekayaan itu bisa diraih hanya dengan sekali klik. Masalahnya, sebagian besar orang hanya melihat hasil akhir tanpa memahami proses di baliknya. Sama seperti menonton film, kita hanya melihat adegan puncak yang menegangkan, tapi lupa ada ratusan jam syuting, editing, dan persiapan yang tersembunyi di balik layar. Begitulah banyak anak muda hari ini, terpikat oleh highlight kesuksesan orang lain, tapi tidak pernah benar-benar tahu perjuangan di baliknya. Fenomena sosial ini bisa dianalogikan seperti seseorang yang ingin memanen buah mangga, tetapi hanya membeli bibit lalu menunggu sehari dua hari untuk langsung berbuah. Ketika tak ada hasil, mereka marah, kecewa, lalu menyerah. Padahal, alam punya hukum. Setiap pohon butuh waktu untuk bertumbuh. Inilah gambaran nyata dari masyarakat kita. Banyak yang masih menggunakan cara cepat kaya yang salah hanya karena tampak mudah di permukaan. Masalah utama yang terjadi adalah banyak orang masih terjebak pada ilusi cara cepat kaya yang sebenarnya tidak pernah terbukti. Mereka berlari dari satu metode ke metode lain tanpa henti, berharap ada jalan pintas yang bisa langsung mengubah hidup. Padahal, apa yang mereka ikuti justru semakin menjauhkan dari kekayaan sejati. Contohnya, masih banyak orang yang terjebak dalam pola ikut-ikutan investasi tanpa ilmu. Hanya karena tetangga atau teman sukses, mereka pun langsung terjun. Atau, ada yang sibuk mengejar uang instan dari skema yang menggiurkan, tapi berujung penipuan. Lebih parah lagi, ada yang percaya bahwa kaya bisa datang hanya dari doa tanpa usaha, atau sekadar mendengarkan motivasi tanpa mengubah kebiasaan hidup. Fenomena ini mirip seperti orang yang ingin menyeberangi sungai dengan rakit yang bocor. Dari jauh, rakit itu terlihat kokoh, tapi begitu dinaiki, sedikit demi sedikit air masuk dan akhirnya tenggelam. Begitulah gambaran dari cara cepat kaya yang salah, tampak meyakinkan di awal, tetapi menghancurkan di akhir. Jadi, masalahnya bukan hanya pada sulitnya mencari uang, melainkan pada cara berpikir yang salah kaprah tentang bagaimana kekayaan itu benar-benar diraih. Mengapa banyak orang masih terjebak pada cara cepat kaya yang salah? Ada beberapa akar penyebabnya, baik internal maupun eksternal. Pertama, dari sisi internal, manusia cenderung tidak sabar. Kita ingin hasil instan tanpa melalui proses panjang. Ini mirip dengan seseorang yang ingin punya tubuh ideal, tapi lebih suka mencari pil pelangsing instan daripada berdisiplin olahraga dan menjaga pola makan. Mentalitas ingin cepat membuat kita mudah tertipu dengan janji manis. Kedua, dari sisi eksternal, lingkungan sosial dan media sangat mempengaruhi. Iklan-iklan yang menjanjikan keuntungan besar, influencer yang pamer kesuksesan instan, hingga cerita-cerita viral tentang orang yang mendadak kaya, membuat banyak orang percaya bahwa itulah jalan yang benar. Padahal, seringkali itu hanya potongan kecil dari cerita besar yang sebenarnya penuh perjuangan dan risiko. Selain itu, kurangnya literasi finansial juga menjadi sebab utama. Banyak orang tidak pernah belajar cara mengelola uang, memahami risiko, atau membedakan antara aset dan liabilitas. Akibatnya, mereka mudah terjebak dalam pola salah kaprah.
Akar masalah ini ibarat seseorang yang berjalan di hutan tanpa peta. Tanpa arah yang jelas, ia hanya berputar-putar di tempat, merasa berjalan jauh, padahal sebenarnya tidak pernah keluar dari lingkaran. Ketika seseorang terus menggunakan cara cepat kaya yang salah, dampak paling nyata pertama-tama dirasakan pada dirinya sendiri. Alih-alih semakin dekat dengan kekayaan, justru semakin jauh. Uang yang dimiliki habis sia-sia, waktu terbuang, bahkan semangat hidup bisa runtuh karena terlalu sering dikecewakan. Bayangkan seseorang yang berkali-kali mengikuti investasi bodong. Setiap kali gagal, bukan hanya uangnya yang hilang, tapi juga kepercayaan dirinya. Lama-lama ia merasa hidupnya tidak beruntung, seakan-akan dunia menutup pintu rezeki untuknya. Padahal masalahnya bukan pada takdir, melainkan pada keputusan yang salah berulang kali. Dampak lain adalah rasa frustasi dan mudah putus asa. Banyak orang akhirnya kehilangan kepercayaan pada proses kerja keras. Mereka berpikir semua usaha panjang tidak ada gunanya, karena yang mereka tahu hanyalah hasil instan. Ini seperti seseorang yang mencoba menanam padi, tapi setiap minggu mencabut benihnya karena tak kunjung melihat hasil. Akibat pribadi ini sangat berbahaya, karena bisa mematikan potensi besar dalam diri. Bukannya berkembang menjadi pribadi yang disiplin, sabar, dan bijak dalam mengelola rezeki, malah terjebak dalam lingkaran keputusasaan yang membuat langkah hidup semakin sempit. Dampak dari mengikuti cara cepat kaya yang salah tidak hanya berhenti pada diri sendiri, tetapi juga merembet ke keluarga, lingkungan, bahkan masyarakat luas. Di tingkat keluarga, kerugian finansial sering menimbulkan pertengkaran. Ada banyak kasus rumah tangga retak karena salah satu pasangan nekat menghabiskan tabungan untuk investasi ajaib yang ternyata penipuan. Anak-anak pun ikut terdampak karena biaya sekolah, kebutuhan harian, hingga rasa aman mereka terganggu. Di lingkungan sekitar, praktik ini menimbulkan ketidakpercayaan. Misalnya, ketika seseorang terlibat dalam skema piramida atau arisan berantai, awalnya banyak tetangga ikut karena percaya. Namun ketika sistem itu runtuh, hubungan antar warga menjadi renggang, muncul rasa curiga, bahkan permusuhan. Secara lebih luas, masyarakat juga bisa dirugikan. Budaya kerja keras dan kesabaran perlahan terkikis, tergantikan pola pikir instan. Generasi muda lebih banyak bermimpi tentang kekayaan tanpa proses, daripada belajar keahlian dan menciptakan nilai. Ini seperti sebuah ladang yang tanahnya subur, tetapi ditanami tanaman semusim yang rakus menyerap hara. Hasilnya cepat habis, dan tanah pun menjadi tandus. Dengan kata lain, cara cepat kaya yang salah bukan hanya menjebak individu, tapi juga merusak tatanan sosial. Ia menanam benih ketidakpercayaan dan melemahkan fondasi masyarakat yang seharusnya dibangun dengan kerja keras dan kejujuran. Mari kita ambil sebuah kisah sederhana yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan kita. Ada seorang pemuda bernama Andi. Ia bekerja sebagai karyawan dengan gaji pas-pasan. Suatu hari ia tergoda oleh tawaran investasi online yang menjanjikan keuntungan 30% hanya dalam waktu 2 minggu. Dengan penuh semangat, ia memasukkan seluruh tabungannya. Benar saja, di minggu pertama ia mendapat bonus kecil, membuatnya semakin percaya. Namun pada bulan kedua, platform itu tiba-tiba hilang, uang Andi lenyap, dan mimpinya pun runtuh. Apa yang dialami Andi bukanlah cerita fiksi semata. Banyak orang di sekitar kita mengalami hal yang sama. Mereka terlalu percaya pada jalan pintas, tanpa menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa risiko dan proses. Sama seperti membeli tiket lotre, peluang menang memang ada, tetapi sangat kecil dan lebih sering merugikan daripada menguntungkan. Sebaliknya, ada juga contoh orang yang memilih jalan berbeda. Sebut saja Siti, seorang penjual makanan kecil. Awalnya ia hanya berjualan di depan rumah dengan omzet kecil. Namun setiap hari ia konsisten menambah kualitas, belajar cara mengelola keuangan, dan menabung sebagian keuntungan. Dalam beberapa tahun, ia bisa membuka cabang dan mempekerjakan beberapa orang. Kekayaan yang ia dapatkan tidak instan, tetapi berakar kuat karena dibangun dengan proses yang nyata. Dari kisah ini, kita belajar satu hal. Cara cepat kaya yang salah memang tampak indah di awal, tetapi rapuh. Sementara jalan yang benar mungkin terasa lambat, namun menghasilkan buah yang manis dan bertahan lama. Setelah memahami bahwa banyak orang masih terjebak pada cara cepat kaya yang salah,
Sekarang saatnya kita berbicara tentang apa yang bisa dilakukan secara nyata. Tidak cukup hanya mengetahui masalah, kita harus punya langkah konkret agar tidak jatuh pada lubang yang sama. Pertama, ubah mindset tentang kekayaan. Kekayaan bukan sekadar angka di rekening, tapi kemampuan untuk mengelola uang, waktu, dan potensi diri. Jika pola pikir kita masih instan, sehebat apapun peluang yang datang, ujungnya akan hilang begitu saja. Anggaplah kekayaan seperti pohon. Kalau ingin panen buah, tanamlah bijinya, sirami setiap hari, dan tunggu sampai akarnya kuat. Kedua, tingkatkan literasi finansial. Belajarlah memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menambah uang ke kantong kita, sedangkan liabilitas justru mengurasnya. Misalnya, sebuah motor yang dipakai untuk usaha ojek online bisa jadi aset, tetapi motor mewah hanya untuk gaya hidup adalah liabilitas. Membaca buku, mengikuti seminar yang kredibel, atau belajar dari orang sukses yang terbukti berproses bisa membantu kita memahami hal ini. Ketiga, mulailah dari hal kecil dan konsisten. Jangan menunggu modal besar untuk memulai usaha atau investasi. Banyak orang gagal karena menunggu momen sempurna yang tidak pernah datang. Ingat, kesuksesan besar selalu lahir dari langkah kecil yang dikerjakan terus-menerus. Sama seperti menabung, 10.000 sehari mungkin terlihat kecil, tetapi dalam setahun bisa menjadi jumlah yang signifikan. Keempat, fokus pada peningkatan skill. Di era digital ini, skill adalah mata uang baru. Semakin tinggi keahlian yang kita miliki, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan penghasilan lebih. Misalnya, belajar desain, menulis, coding, atau bahkan skill komunikasi. Semua ini adalah aset tak terlihat yang bisa membuka pintu rezeki di masa depan. Kelima, bijak dalam memilih peluang. Tidak semua peluang yang terlihat menguntungkan benar-benar baik untuk kita. Belajarlah berkata tidak pada skema yang terlalu indah untuk dipercaya. Ukurlah risiko dengan logika, bukan hanya dengan perasaan. Keenam, tanamkan kesabaran. Ini adalah kunci yang sering diremehkan, padahal sangat besar pengaruhnya. Kekayaan sejati butuh proses. Seperti membangun rumah, pondasi memang memakan waktu lama, tapi tanpa pondasi yang kokoh, rumah itu akan roboh dalam sekejap. Dengan langkah-langkah praktis ini, kita bisa keluar dari jebakan cara cepat kaya yang salah. Tidak perlu tergesa-gesa. Ingat, rezeki itu bukan hanya soal cepat atau lambat, tapi soal berkah dan keberlanjutan. Solusi dari jebakan cara cepat kaya yang salah sebenarnya sederhana, tetapi membutuhkan kesadaran dan komitmen untuk melaksanakannya. Kuncinya ada pada kombinasi antara mindset yang benar, tindakan nyata, dan kesabaran. Pertama, kita harus berani berhenti mencari jalan pintas. Ingatlah analogi ini. Jika ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada lift instan, yang ada hanyalah jalan setapak yang harus dilalui dengan langkah demi langkah. Begitu juga dengan kekayaan, ia bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Kedua, fokuslah membangun fondasi, literasi finansial, skill, dan disiplin. 3 hal ini ibarat fondasi rumah. Tanpa fondasi, rumah sebesar apapun akan roboh. Tetapi dengan fondasi kokoh, bahkan rumah kecil bisa bertahan menghadapi badai. Ketiga, terimalah bahwa proses itu butuh waktu. Kekayaan yang bertahan lama bukan hasil semalam, melainkan buah dari perjalanan panjang. Sama seperti petani yang menanam padi, ia tidak bisa memaksa panen lebih cepat dari waktunya. Tapi jika sabar merawat, hasilnya pasti akan datang. Dengan solusi ini, kita tidak hanya menghindari kerugian, tapi juga membangun jalan yang benar menuju kekayaan sejati, perlahan, pasti, dan penuh keberkahan. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa melihat dengan jelas bahwa banyak orang masih terjebak dalam ilusi cara cepat kaya. Mereka mengira kekayaan bisa datang dari jalan pintas, padahal justru itulah yang membuat mereka gagal berulang kali. Kita sudah melihat bagaimana masalah ini muncul dari fenomena sosial yang begitu dekat dengan kita. Iklan-iklan palsu, gaya hidup pamer, dan motivasi manis yang hanya menjual mimpi. Kita juga membongkar akar penyebabnya, mulai dari mentalitas instan, kurangnya literasi finansial, hingga pengaruh lingkungan yang menyesatkan. Akibatnya, bukan hanya individu yang menderita, tapi juga keluarga, bahkan masyarakat luas. Hubungan rusak,
kepercayaan hilang, dan generasi muda kehilangan arah. Semua itu karena salah jalan sejak awal. Namun, kita juga belajar solusi nyata. Ubah mindset, tingkatkan skill, kelola keuangan dengan benar, bijak memilih peluang, dan yang paling penting, sabar dalam proses. Kekayaan sejati bukanlah hasil instan, tapi buah dari ketekunan. Sama seperti pohon yang butuh waktu untuk berakar, kekayaan pun lahir dari langkah kecil yang konsisten. Jadi sahabatku, sekarang pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu ingin terus mengikuti cara cepat kaya yang salah, atau berani menempuh jalan yang benar walau terlihat lebih panjang? Ingat, perjalanan panjang yang benar akan membawamu ke tujuan, sedangkan jalan pintas yang salah hanya berakhir di jurang. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang pengalamanmu dengan cara cepat kaya yang pernah kamu temui, dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang kehidupan, rezeki, dan kebijaksanaan. Karena di sini, kita tidak hanya bicara tentang uang, tapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih kuat, sabar, dan penuh makna dalam mengejar rezeki yang berkah